tentu dengan ke dengan apa namanya ini jarak ya jarak antara generasi orang tua dan generasi remaja ini memang agak agak banyak ya jauh gitu ya agak jauh sehingga um, sehingga tentu saja kalau misalkan mereka generasi remaja ini tidak nyambung dengan kita ya kadang antara mereka dengan kita orang tua kadang seperti yang tidak seolah-olah kita tuh nggak remaja para remaja seolah-olah tidak dimengerti oleh kita dan kita seolah tidak dimengerti oleh para remaja. Nah, ini gap yang terjadi. Yang terakhir itu ada generasi alpha. Generasi alpha itu yang kelahiran antara 2011 sampai 2025 perkiraannya ya yang sekarang masih kecil-kecil itu adalah generasi untuk bagaimana supaya ciri dari setiap generasi. Ya. Saya nggak bisa lihat yang berikutnya. Ayo yuk, punten. Saya nggak bisa mengkontrol ya. Ini nggak bisa. Oh ya, ini udah masih di halaman 3 ya. Masih di halaman. Kita. Ini apakah kelihatan dari situ terlalu zoom nggak? Cukup potensi. Terbaca semua. Oke, ada terbaca. Oke. Soalnya di saya kok ngezoom banget gitu. antara di layar saya kok ngezoom banget. Oke. Nggak bisa ngebaca. Nah, baik. Kira-kira karakteristik dari setiap generasi itu seperti apa sih? Nah, untuk generasi baby boomer ini ada positif, ada negatifnya. Nah, adapun yang positifnya, generasi baby boomers ini sejak kecil sudah memiliki tanggung jawab, ya sudah memiliki tanggung jawab. Mungkin kita bisa, ya Bapak Ibu yang ada di generasi ini mungkin pernah mendapat tanggung jawab untuk menjaga adik, ya, waktu kecil ya, waktu kita masih pertumbuhan dulu kita juga mungkin belajar disuruh masak gitu kan ya beres-beres rumah itu angkatan baby boomers itu sudah sejak kecil sudah punya tanggung jawab seperti itu kemudian karakteristik yang lainnya adalah bahwa generasi baby boomers ini mudah menyesuaikan diri tapi negatifnya karena dia sudah dari kecil itu sudah punya tanggung jawab. Angkol, aku lagi bicara. Maaf, ada gangguan. Okay. Ya, hebat. Oke, lanjut. Ya. Karena dari sejak kecil itu yang generasi baby boomers ini sudah punya tanggung jawab seperti itu, maka kadang dia itu negatifnya kaku terhadap aturan lamun manehna kitu teh ya kitu gitu ya susah untuk berubah gitu ya nggak begitu fleksibel dengan perusahaannya meskipun tadi ini ada tapi ternyata dia kaku gitu ya kemudian juga lebih sensitif ya generasi saya ini generasi sensitif generasi baby boomers ini adalah generasi sensitif kemudian juga kadang mudah tersinggung kadang bawel gitu kan ya kalau sekali nggak diturut terus aja bicara gitu kan ya kemudian kadang juga gegap teknologi ya banyak di antara usia-usia saya ini usia-usia di baby boomers ini yang gegap teknologi kemudian juga kurang inisiatif ini negatifnya dari generasi baby boomers kemudian selanjutnya
yang keempatnya nggak bisa diklik. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa ngeklik ya? Ya. Berikutnya adalah generasi X atau generasi yang lahir di 65 sampai 80. Ini ya generasinya Bu Yulia, Bu Nina, Pak Yoyo. Ini adalah generasi X. Nah, di sini generasi ini sudah mulai terpapar oleh teknologi. Kemudian sudah mulai mengenal teknologi ini ya, udah lebih maju daripada generasi. Kemudian juga masih komunikasi di generasi ini masih didominasi oleh komunikasi face to face ya, jadi masih pertemuan ya face to face. Kemudian generasi ini juga suka bekerja keras, terus mampu untuk beradaptasi, kemudian mampu untuk menerima perubahan dengan baik. Jadi generasi X ini termasuk sebagai generasi yang tangguh. Kemudian juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, itu positifnya. Tetapi ada juga negatifnya, yaitu kepatuhan terhadap orang tua ini mulai bervariasi ya di usia-usia yang ini, antara kelahiran 65 sampai 80 ini bervariasi kepatuhan kepada orang tuanya. Kemudian mulai juga terpengaruh oleh teknologi ya, seperti kayak mulaian ya di tahun 80-an ke 80-an itu kan sudah mulai ada TV ya, TV kabel sudah mulai ya, yang lahir di itu sudah mulai, internet juga sudah mulai ya, sehingga ini sudah video games juga sudah mulai. Kemudian ini tentu sudah berpengaruh terhadap perilakunya. Kemudian ini generasi X ya. Kemudian berikutnya generasi Y. Untuk yang generasi Y yang kelahiran 80 sampai 94, berarti sekarang ini mungkin anak sudah punya anak ya, generasi punya anak, generasi Y ini sudah banyak yang punya berkeluarga ya, yang punya anak ya. Nah, ini positifnya, ini pola komunikasi sudah lebih terbuka. Pola komunikasinya sudah terbuka, kemudian dia sudah mulai menggunakan media sosial. Seperti misalnya sudah mulai pakai email, pakai Facebook, Twitter, game online, SMS dan seterusnya. Ya, ini sudah generasi ini sudah sangat sudah maju gitu ya, lebih maju daripada ini. Kemudian mudah mengakses berbagai informasi lewat teknologi. Ini jelas ya, karena sudah mulai mengenal internet dari sejak ya bisa dikatakan sejak kecil gitu ya. Jadi mereka sudah sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi lewat internet. Kemudian juga generasi ini juga generasi Y ini sudah lebih lazim untuk berkomunikasi via sosmed. Kemudian juga lebih terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi. Kemudian dampak negatif lainnya ada, tapi selain positif juga ada negatifnya, yaitu misalnya dia reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, gampang untuk bereaksi ya. Kemudian minim pengalaman dengan komunikasi face to face ya, karena sudah mulai aktif di sosmed sejak remaja mungkin ya, kalau yang 94 ya, kan sudah punya baby misalnya kan sudah sejak remaja tuh dia sudah mulai aktif bersosmed ya, sehingga mungkin kadang-kadang sambil netein juga sambil pegang HP. Oh gitu ya. Sambil pegang HP ya. Aduh.
Luar biasa ya. Oke. Ya, ini yang generasi Y ini. Y. Oke. Sebentar ada gangguan. Aduh, itu generasi apa tuh yang ganggu tuh? Kita Oke. itu anak saya baru datang dari Polban kan mau TA tuh. Aduh maaf nih, ini dulu ya cerita dulu yang barusan ganggu. Oke. Ambil Iya. buat TA-nya itu di Polban ternyata harus pakai kan listrik ya dia jurusannya. Jadi bawa itu. Ya begitulah ya. Oke, Ya, kerja di gitulah rumah pokoknya. segala ada. Oke deh. Lanjut ya. Nah, ini jadi yang generasi Y ini sudah lebih perhatian ke kekayaan. Sudah lebih perhatian ya, artinya di generasi ini sudah lebih mementingkan, kalau mungkin kalau generasi saya mungkin lebih ke misalkan ke pekerjaan ya, kerja. Sekarang jadi pekerjaan tuh kan misalkan saya kan PNS misalnya ya, mitra kecil dari awal, dari ini sampai sekarang misalnya ya, dari gaji kecil juga di ini. Kalau yang generasi ini mereka nggak suka seperti itu. Mungkin Bria nganggapnya kerja itu harus yang langsung besar gajinya kayak gitu ya. Ini negatif ininya ya, karena mereka lebih perhatiannya ke kekayaan, ke materi gitu ya, ke materi, jadi lebih ke sana. Kemudian dan dampak-dampak negatif lainnya ya kayak tadi itu. Jadi segala sesuatu tuh bersosmed dia gitu ya. Lagi ngapain pun kadang bersosmed, tidak lepas dari HP itu ngapain juga ya. Nah, itu generasi Y. Nah, sekarang generasi Z. Generasi Z ini halaman berikutnya. Ayo. Punten, saya nggak bisa ini. Generasi Z. Generasi Z ini bisa dikatakan generasi digital ya, generasi digital, karena memang sejak kecil mereka sudah kenal dengan yang namanya internet, makanya komunikasi ya dunia maya itu lebih mendominasi ya untuk generasi Z ini. Mereka lebih mendominasi dunia maya. Kemudian positifnya lain adalah cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli lingkungan. Jadi mereka sangat toleran terhadap perbedaan budaya. Kemudian mereka sudah bisa lebih bisa menerima. Kemudian terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ngerjakan ini, ngerjakan A sambil ngerjakan B. Jadi mereka sudah mulai terbiasa ya. Itu positifnya. Jadi lebih apa ya, jadinya kalau gitu teh lebih di segala bisa gitu ya. Kemudian negatifnya hampir sama dengan yang generasi Y. Mereka minim dengan pengalaman komunikasi face to face. Jadi mereka lebih senang di depan laptop, di depan HP, di depan ya begitulah dengan ininya, sehingga jarang mungkin kalau pulang sekolah juga langsung ke kamar gitu kan ya, kamar mereka kerjakan tugas segala macam atau apapun ya, sehingga komunikasi face to face itu agak kurang pengalamannya itu. Kemudian juga cenderung egosentris, individualis, jadi lebih mementingkan diri sendiri karena itu tadi, karena semuanya sudah lewat sudah terlalu
terlalu apa ya, terlalu sendiri gitu ya, sering sendiri gitu. Jadi seperti itulah. Kemudian kadang tidak sabaran, inginnya tuh serba instan, ya. Mereka kadang-kadang kurang menghargai proses. Jadi serba instan, inginnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang generasi alpha. Ya meskipun kita nanti akan lebih banyak berhadapan dengan generasi Z, ya kita seenggaknya mari kita lihat dulu juga generasi alpha, yaitu yang lahirnya 2000 sampai ke 2025. Nah, ini positifnya adalah generasi alpha ini lebih kritis. Kemudian juga merupakan generasi yang paling terdidik dalam arti mereka sudah banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga prestasinya lebih tinggi. Kemudian cerdas dan kreatif. Negatifnya ini juga hampir sama ya. Inginnya tuh serba instan, serba cepat, dipercepat. Kemudian kurang juga sosialisasi. Kemudian gadget itu merupakan kebutuhan karena gadget itu bagi mereka generasi alpha ini merupakan kebutuhan yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, nah tentu halaman berikutnya Pak Yoyo, punten saya nggak bisa maju nih ke halaman 8. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari perbedaan generasi-generasi? Saya sebagai remaja, ya remaja tua ini jelas saya sebagai orang tua dengan mereka para remaja jelas dibesarkan di zaman yang sangat berbeda. Dikatakan dari pola asuh juga sudah sangat berbeda. Remaja kalau saya generasi saya itu generasi orang tua, pola asuhnya juga udah pola asuh yang lama gitu kan ya. Sedangkan mereka pola asuhnya sudah. Kemudian sosial budaya, dari sosial budaya juga jelas kan karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan seterusnya ya. Kemudian dari ekonomi juga sangat berbeda. Mungkin kalau kita dulu suaranya nggak ada kan di zaman ekonomi yang masih agak ya begitulah gitu ya, masih jalan pelan gitu kan. Sedangkan mereka sekarang udah kebanyakan dari mereka itu ada di dalam diasuh di dalam kondisi ekonomi yang dan lain-lain banyak lagi ya Bu ya yang lain. Kemudian berikutnya halaman berikutnya ya. Apakah dengan perbedaan ini menjadi potensi konflik? Ya, bisa iya potensi perbedaan orang tua dengan remaja ini bisa juga menjadi potensi. Apakah tidak boleh konflik dengan orang tua? Ya tentu saja boleh-boleh saja, karena konflik itu sendiri muncul dari hubungan yang dan jujur. Jadi kenapa kita terjadi konflik dengan remaja kita remaja konflik dengan tua? Ya karena ada masing-masing punya keinian sendiri tadi ya, perbedaan tadi itu ya, perbedaan karakteristik tadi itu, sehingga pasti ada terjadi konflik ya. Hanya yang penting kalaupun terjadi konflik, yang penting adalah bagaimana menyelesaikan dari konflik yang ada, resolusi konflik. Tuh. Jadi konflik ya pasti ada gitu kan ya, pasti ada. Tapi konflik itu sendiri bagaimana caranya? Ya itu supaya bisa bagaimana kita untuk kedua pihaknya itu untuk
berusaha untuk menyelesaikan konflik yang ada. Berikutnya, halaman berikutnya. Oke, Bu Teti, katanya suaranya kurang jelas, bisa agak diperjelas? Oh gitu. Iya. Bagaimana strategi menyelesaikan konflik itu? Ya, itu adalah dengan komunikasi yang efektif. Ya. Bagaimana strateginya adalah kita supaya bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, bagaimana sih komunikasi efektif itu? Kalau kita lihat, ya, Pak Yoyo ke yang 11-nya Pak Yoyo. Oke. Iya. Nah, ini kumaha sih komunikasi yang efektif teh, ya, seperti apa? Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, komunikasi yang efektif itu ternyata itu lebih didominasi oleh bahasa tubuh. Kita kan yang namanya berkomunikasi itu kan kata-kata, ya, dengan kata-kata, kemudian dengan suara, ya kan pasti ada suara, ada kata-kata, ada suara, dan juga dengan bahasa tubuh, ya. Hasil penelitian ternyata bahwa bahasa tubuh ini yang lebih kita lihat coba di hasil penelitian di slide berikutnya, Ibu tonton slide berikutnya. Nah, ini dari berdasarkan hasil penelitian ini ada bahwa kontribusi setiap elemen komunikasi itu terdiri dari seperti ini. Sayang, sana mainnya. Ibu. Ternyata kata-kata itu hanya 7% dari komunikasi yang kita lakukan. Jadi hanya efektif sebanyak 7% kalau kita menggunakan kata-kata. Kemudian suara itu 38%. Jadi ketika kita bicaranya dengan suara yang rendah misalnya, itu mungkin komunikasi bisa tidak sampai gitu ya, ke yang kita ajak bicara, atau suaranya meledak-ledak mungkin tidak bisa sampai juga. Jadi hanya 38% kontribusi dari suara. Adapun kontribusi yang paling gede itu yang 55% itu adalah face, tubuh, bahasa wajah. Bagaimana wajah kita, tubuh kita ketika berkomunikasi. Ternyata 55%. Jadi kalau kita lihat, kalau kita jumlahkan, justru yang 93% dari komunikasi yang efektif adalah yang nonverbal. Jadi yang verbalnya sendiri hanya 7%. 7% dari komunikasi kita. Lanjut ke halaman berikutnya. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif, kita harus membiasakan mendengar aktif, ya. Mendengar aktif. Yang namanya mendengar aktif itu adalah mendengar untuk memahami. Jadi ketika kita dengar, ketika kita berbicara dengan remaja atau anak-anak atau dengan anak-anak, karena kita berbicara dengan orang lain, kita harus ini ke dalam diri kita. Apakah saya ketika kita mendengar orang berbicara itu, saya mendengarkan itu untuk memahami. Jadi ketika orang berbicara ke kita, dalam diri kita
ketika mendengarkan itu, apakah ini untuk memahami apa yang dia sampaikan kepada kita, atau apakah saya mendengar itu untuk membela diri? Kalau untuk membela diri kan berarti kenapa ini gini, kita dalam hati udah langsung membela diri supaya kita tidak disalahkan misalnya ya. Nah, seperti itu kita harus bisa membedakan, harus bisa membuat bahwa untuk komunikasi yang efektif maka kita mendengarkan yang aktif, yang bagus itu adalah mendengar untuk memahami si berbicara. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini yang penting kita dalam komunikasi penting kita perhatikan. Apakah kalau saya sebagai remaja misalnya, kita berbicara, apakah yang dialami atau dipikirkan oleh orang tua saat berkomunikasi dengan kita? Apa sih yang sedang dialami? Atau kita juga kepada remaja nih ya, karena ternyata pesertanya adalah para orang tua yang punya remaja, jadi saya balik aja ya. Apakah yang dialami, yang sedang dialami oleh remaja kita, atau yang sedang dipikirkan oleh remaja kita, atau yang sedang dirasakan oleh remaja kita ketika berkomunikasi dengan kita. Ketika kita bicara kepada anak, pada remaja, kita harus kira-kira apa sih yang sedang mereka alami itu, apa sih yang sedang dipikirkan ketika kita berkomunikasi kepada dia, ya. Itu yang berikutnya, halaman berikutnya. Nah, penting juga untuk di dalam komunikasi juga ini penting untuk mengetahui apa sih yang yang anak kita pada saat ini, saat kita berbicara itu. Kita langsung kayak mitra liur, padahal biasanya begitu ya. Oke. Kadang-kadang kan kita nggak sadar suka gitunya. Iya, karena merasa udah paling tahu gitu ya. Dengarkan, padahal mungkin kita saat itu sebaiknya listening gitu ya, diam dengerin apa yang dia katakan gitu, atau dia mungkin sedang butuh support kita. Jadi ya jangan kita langsung aja yang kita dengarkan mungkin dia sedang butuh didengarkan pada saat atau dia sedang butuh support pada saat kita komunikasi. Lanjut. Penting juga untuk kita dalam perspektif itu, maka saya sudah mendengar untuk memahami sudut pandang anak kita. Karena remaja nih ya, karena kita orang tua nih, saya balik ya. Apakah saya ini sudah mendengarkan anak kita itu, memahami anak kita itu dari sudut pandang dia, ya? Atau hanya mendengarkan itu untuk membela diri kita aja, membela diri aja gitu. Ketika kita berbicara kepada anak gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa apa yang kita dengar dari anak itu sehingga komunikasinya bisa bagus. Mendengarkan itu memahami sudut pandang dia enggak, atau hanya sudut pandang kita aja sehingga untuk membela diri ya. Lanjut Bu ke yang berikutnya. Nah, penting juga untuk kita ini kan dalam komunikasi ini, apakah saya sudah dengan jelas menyampaikan sudut pandang saya? Saya berbicara sudah jelas belum? Jangan sampai jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu tidak diterima oleh mereka karena kita tidak jelas apa yang kita sampaikan gitu. Sesuai dengan, jadi banyak apa ya, banyak namanya ada gitu teh,
Jadi malah gedang misalkan ya, atau nggak nggak sesuai dengan ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai belum gitu. Seperti yang ingin kita katakan belum, atau kita ingin mengatakan A kepada anak tapi kita malah ABC gitu yang kita katakan. Padahal yang kita inginkan adalah A. Itu juga harus penting kita jelaskan, kita perhatikan ya. Lanjut. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari tadi yang pertanyaan tadi, memang kita sebagai manusia tidak didesain untuk mampu membaca pikiran orang lain 100%. Jadi jangan kecewa kalau memang suatu saat kita apa yang kita komunikasikan kepada remaja ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena memang kita nggak bisa 100% bisa membaca pikiran orang lain. Kemudian konflik itu mungkin tidak bisa dihindari. Misalkan ketika kita tidak bisa menghindari konflik, ya, karena perbedaan persepsi antara orang tua dengan remaja, antara kita dengan remaja, misalkan tidak bisa dihindari, tapi kita bisa jangan sampai konflik itu menjadi sebuah pertengkaran. Nah, mau bertengkar atau mau dijadikan konflik itu menjadikan pertengkaran atau tidak, itu kan tergantung pilihan kita, ya enggak? Jadi konflik kalau memang tidak bisa dihindari ya memang konflik, tapi kita cari bagaimana supaya penyelesaiannya. Jadi kalau untuk menjadi pertengkaran itu bukan suatu pilihan, ya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi itu bukanlah apa yang kita sampaikan. Jadi bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi apa yang ditangkap oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Ya. Jadi dalam komunikasi itu ketika kita menyampaikan, sebetulnya yang paling penting itu apa sih yang ditangkap oleh orang yang kita ajak berkomunikasi? Pasti mungkin pada saat ini juga saya harus tahu apa sih yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu dalam komunikasi dengan saya melalui presentasi ini. Bu Teti, rupanya ini hampir mendekati jam 11 ya. Iya, ya. Asiknya gitu kita mendengarkan paparan dari Bu Teti, oke? Ya, hanya mengingatkan saja, silakan. Ya, satu poin lagi, komunikasi yang baik ini akan membuat hubungan menjadi lebih baik. Itu kunci, ya. Jadi, bagaimana kita berusaha berkomunikasi dengan para remaja, khususnya karena bahasan kita remaja, karena dengan komunikasi yang baik akan membuat hubungan menjadi yang lebih baik, itu ya kuncinya. Ya. Jadi komunikasi yang baik akan membuat hubungan menjadi lebih. Mungkin itu ya paparan saya pada hari ini. Halaman terakhirnya adalah, nah ini dia halaman terakhirnya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Teti atas paparannya yang luar biasa. Saya juga sampai agak-agak bengong baru belajar gitu ya, ternyata banyak sekali perbedaan antara generasi Y dengan generasi Z, bahkan dengan kita sebagai generasi apa tadi itu baby boomer ya. Waduh. Iya. Jadi pasti akan ada terjadi komunikasi yang tidak efektif atau tadi sedikit pertikaian. Baik, untuk para partisipan, terima kasih ini sudah hadir. Ada Pak Iyo, Bu Nina, Bu Sisilawati, Bu Yun juga. Mangga, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh langsung dihidupkan saja mic-nya atau boleh juga ditulis nanti. Mungkin akan ada yang dibahas lebih lanjut oleh Bu Teti. Silahkan. Assalamualaikum Bu Teti. Oke, ini dengan siapa nih? Dengan Bu Yuyun. Halo. Oh, Bu Yuyun. Ya, mangga. Maaf. Ya, oke, Bu Yuyun silahkan. Mau bertanya apa nih Bu Yuyun? Iya.
Kita Eh, diskusi aja deh. iya diskusi ya Bu Teti. Ya. Ini tentang komunikasi ya, membangun komunikasi generasi Z dengan generasi kita. Memang lumayan ribet kalau menurut saya ya. Saya yang Mhm. punya anak kuliahan dengan anak yang SD kelas 3 sampai hari ini Luar biasa. luar biasa gapnya jauh banget dengan emaknya yang usia lolita Waduh. gitu ya. Oke, Ini kan oke. luar biasa banget. Nah, sekarang nih work from home, kemudian Oh PJJ, iya, betul. sibuk semua di rumah. Ributnya minta ampun. Nah, Betul. apa yang harus saya lakukan ketika anak-anak lagi riweuh gelut dan lain sebagainya satu dengan yang lain sebagai ibu Putranya berapa, Bu Yuyun? Coba ada berapa putranya? empat empat Empat. Subhanallah. Jadi di tiga rumah tuh terbayang tiga ya. jagoan satu Wow. perempuan ya Oke, luar biasa. Baik, silakan kebetulan ya Bu Teti. lagi Bagaimana sih caranya? Ikutan ya. 3 mahasiswa ya dan satu anak kecil. apa ini 500 Anak kecilnya apalagi bayangin nih anak kecilnya jadi apa namanya ya, 2 ya yang mahasiswa ya, 2 mahasiswa. Dia 3 remaja, 1 masih generasi generasi apa ya? Yang satu Alfa kali ya, yang masih SD itu ya. yang satu generasi alfa ya, SD ya. tiga yang kuliah Bu Teti Ya, tiga yang kelas kuliah Wow. 3 ya. Oh, yang kuliah 3. SD ya tapi SD Memang ini betul sudah ya. doyan HP Eh, juga loh. Ini masalahnya doyan HP juga dan wah bahasa pemrograman yang kayak gitu dia udah bisa juga. Makanya kadang keder saya ngadepinnya. Iya, iya. Itu Nah, itu masalahnya. em, memang ya disinilah seninya kita sebagai orang tua. Seninya kita sebagai orang tua dalam menghadapi usia yang sangat ganjor gitu ya di anak-anak kita ya. Eh, kalau kalau ketika ributnya itu biasanya ributnya dalam hal apa ya Bu ya? Ributnya dari ya biasalah iseng-iseng maknya misalnya pindah ke kamar AA, ngabring ke kamar AA, AA-nya ngambek, berisik katanya. Nanti sayanya diem di kamar sendiri, dikejar juga sama empat-empatnya gitu kan. Duduknya Aduh. bahaya biasalah kayak gitu gitu. Hal-hal yang Itu kecil memang tapi kadang jadinya ngambek-ngambekan gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu ya kayak begitu gitu. ya Nah, ya yang ya. seperti itu Ya. tuh. Ini mah karena ibunya sangat luar biasa. Jadi mereka mereka benar-benar nih ke ibunya nih ya secara komunikasi ya apa Bu Yuyun dengan ketiga dengan yang 3 itu kan sebetulnya nyambung ya dengan semuanya juga ya. Nggak ini ya. Hmm, kalau yang kecil ya karena memang ada perbedaan itu tadi ya. Ya kalau kita kembali ke bahasan saya tadi harus bagaimana dengan seperti itu misalkan ya itu tadi kita mungkin harus bisa memberikan pemahaman juga kepada kakak-kakaknya yang jelas sudah ada satu generasi di atas anaknya di atas yang kecil itu kan di atas yang paling kecil sehingga ya, supaya kita bisa apa ya supaya si anak yang kecil itu tidak merasa karena nggak nyambung sehingga amuk-amukan. Nah, berarti kadang-kadang kita harus ada di antar uh, kita turun sejajar dengan anak kita, ya sejajar dengan anak kita dengan yang kecil itu tadi. Ya kakak-kakaknya juga ya kita coba kakak-kakaknya juga untuk uh, menurunkan gitu ya, kan jadi ketika kita bicara dengan yang kecil itu ya caralah sesuai dengan usia anak ya. Jadi ya kakaknya dikasih pengertian lah sama kita ada bagaimanapun juga belum kekejar lah pikiran anak SD dengan komunikasi yang sudah mahasiswa jelas kejar ya jadi ya kitanya yang lebih besarnya itu yang turun gitu ya turun untuk supaya si anak kecil ini
tidak amuk-amukan gitu kan ya, karena merasa di apa tadi dipahami, didengarkan dan dipahami. Itu mungkin atau dari Ini yang ada lain yang mau bertanya nih, Bu Susilowati mau bertanya katanya. Mangga Bu Susilowati, silahkan. Halo? Halo, Bu Assalamualaikum. Susilowati? Ya, boleh silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya Susi dari Halo. Bogor, ingin bertanya Weh, kepada Ibu narasumber. ya, tapi dari Bogor ya jauh. Dari Bogor nyelip, Silakan. mohon Iya. maaf. Ya, Maaf. kalau Mangga, saya mangga. mereview kembali materi inti yang disampaikan oleh narasumber, pertama pembagian atau klasifikasi generasi ya, lalu kemudian kelebihan dan kelemahan dari generasi-generasi tersebut dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan generasi-generasi tersebut. Kita sebagai ibu tentunya menjadi garda terdepan gitu kan dalam mengamati mereka, tumbuh kembang mereka baik secara intelektual gitu kan, spiritual, keterampilan juga gitu kan. Karena kita yang akan menjembatani mereka dengan sekolah anak-anak kita. Nah, yang ingin saya tanyakan begitu kan, selama ini saya mengamati anak-anak saya gitu kan, ternyata disrupsi pembelajaran itu belum siap, mereka kenyam gitu kan, seperti itu. Kendati tadi Ibu narasumber telah memaparkan bahwa gaya mereka itu lagi-lagi dengan gadget, segala sesuatu dengan digital. Akan tetapi tetap begitu kan, kami gitu, saya sebagai orang tua sulit mengevaluasinya gitu kan. Apakah Kakak sudah belajar dengan itu sudah benar gitu kan, terus bagaimana penilaiannya dari guru gitu dan sebagainya. Bahkan saya pun pernah ngobrol dengan teman-teman guru di Bogor, ini saya ngejar-ngejar anak yang yang mau menulis ijazah gitu kan, US kan, US praktiknya dikejar-kejar belum selesai juga gitu kan, seperti itu. Saya coba Pak tolong kerjasama dengan ibunya gitu kan, sudah kata ibunya oke iya gitu, tidak. Nah akhirnya sampai loh, berarti ternyata digadang-gadang kita disrupsi pembelajaran lalu orang tua disiapkan gitu kan ke era pembelajaran tersebut, tapi ternyata anak-anak kita belum belum siap gitu kan. Siap Kalau ya. kami iya, kami survei kecil-kecilan dengan para guru di Bogor, kalau kita persentase 100%, itu teh anak-anak yang taat, yang sudah siap dengan disrupsi pembelajaran seperti paling hanya 45% Bapak dan Ibu, gitu. Nah, bagaimana nih orang tua cara menggiringnya gitu kan, seperti itu. Karena kan, kalau dulu gitu kan, ayah saya belum puas melihat saya ketika belum duduk di meja belajar, begitu. Seperti itu, duduk rapi gitu kan di meja belajar gitu kan, seperti itu. Tetapi kan anak-anak Oke, kita bisa dengan nyantainya, ngadapang gitu dan sebagainya. Ini betul. bagaimana kita gitu kan, ketika kita sudah mendapatkan referensi tentang generasi tersebut, kemudian karakteristik dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita untuk mendukung sekolah kita yang nantinya akan menjadi target mutu anak-anak kita. Terima kasih Ibu narasumber dan Ibu moderator. Oke, terima kasih. Ini Bu Susi itu rekan kami yang sangat luar biasa, pegiat literasi yang keren ya. Jadi bagaimana silakan Bu Teti dijawab saja ya, tadi panjang sekali. Oke, lanjut saja Mangga, silakan. Intinya kan pertanyaannya bagaimana kita mengontrol anak-anak memang sudah sesuai dengan tugas yang diberikan atau enggak gitu kan ya Bu ya, kalau nggak salah. Betul. Ya. Langkah pertama mungkin kita mungkin maksud Ibu bentar ya, saya indikan dulu. Maksud Ibu mungkin apakah betul anak kita itu sedang mengerjakan tugas atau bagaimana gitu ya? Ya, sulit mengevaluasi tadi ya, betul. Sulit mengevaluasi, ya. Betul. Iya. Keberhasilannya gitu ya. Nah itu kita bisa lihat kalau untuk mengevaluasi kita mungkin bisa berkomunikasi juga dengan guru, dengan
Bentar. Di sana pula. Oh, jangan. Sana main. Ya. Duh, punten ini ada cik. Aduh, iya. Iya. Lanjut. Bagaimana mengevaluasi efektivitasnya mungkin ya. Betul. Kita mungkin bisa berkomunikasi juga dengan gurunya kan, ketika guru memberikan tugas kepada anak kita melalui cara ini kan jarak jauh ya. Nah, kita kan anak itu kan melaporkan ya. Putra Ibu usia berapa, Bu? Beragam juga, sama dari kuliah sampai ke balita. Wow, sama juga ternyata ya. Waduh, luar biasa. Oke. Ya kita bisa lebih berkomunikasi lagi dengan gurunya juga, apakah memang betul anak-anak kita sudah sesuai, sudah memberikan tugasnya itu sudah sesuai dengan yang diberikan. Halo, suaranya hilang nih. Hilang, aduh maaf. Oke, ya. Ya, kedengaran. Ya, oke, kedengaran. Ya. Pertama kita jalin komunikasi dengan guru. Yang kedua, ya tentunya kita juga memantau bagaimana mereka dalam mengerjakan pembelajarannya itu di rumah melalui pegangan gadget ya. Itu kita bisa lihat, bisa apa ya, kalau bisa gitu mereka mengerjakannya itu di satu ruangan, kalau memang anaknya masih kecil-kecil ya, di satu ruangan sehingga kita bisa pantau. Ya, kalaupun mereka mengerjakannya di kamar masing-masing, tentu kita ya payahna gitu, kita juga harus mau memantau bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran itu gitu. Kita nggak bisa begitu saja gitu ya, meskipun mereka sudah remaja juga kadang-kadang kan kita nggak bisa yakin 100% mereka teh fokus di pelajaran atau malah buka yang lain gitu kan ya. Oke, ya berarti pada intinya sebagai orang tua kita tetap harus memperhatikan ya walaupun kita sibuk dengan segala kegiatan kita. Baik, Bu Tuti, ini materinya luar biasa. Mungkin juga masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kayaknya boleh tetap kita japrian atau kirim via email untuk pertanyaan selanjutnya. Kayaknya materi ini keren banget soalnya. Boleh ya, Bu narasumber, boleh ya? Ya, kita mau boleh. Iya, ini keren banget. Ya, diketahui oleh para orang tua juga, baik sebagai fungsinya orang tua maupun guru ya. Nah, ini melihat kepada waktu nih Bu Teti, nggak terasa ternyata tinggal 3 menit lagi kita harus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Tidak terasa. Absennya bagaimana, Bu? Presensinya sudah tadi. Oh iya. Sudah tadi absensi sudah. Silakan diisi lagi absensi, ada di bagian chat, ada di chat situ. Kemudian mungkin untuk sementara saya minta Bu Teti memberikan kesimpulan akhir dari pertemuan kita kali ini materi. Mangga silakan Bu Teti. Terima kasih. Kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas tadi adalah bagaimanapun terjadi bagaimanapun misalkan sampai terjadi konflik dengan anak, tentunya kita jangan sampai menjadikan konflik itu menjadi sebuah pertengkaran, tapi kita sebagai orang tua harus lebih mau membuka diri, harus lebih mau untuk memahami apa sih yang mereka ingin, apa sih yang mereka butuhkan. Intinya komunikasi yang efektif di sini adalah kita berkomunikasi dengan anak yang jelas. Anak dengan kita itu suaranya agak keras Bu Teti. Ya. Agak dekat aja. Ya, jadinya kalau dekatnya dia nggak bisa berpeta. Peta. Baik ya. Jadi intinya mungkin ketika ada konflik yang muncul,
adalah bagaimana kita untuk berusaha menyesuaikan menyelesaikan konflik itu, ya. Kemudian yang kedua bahwa komunikasi itu adalah apa yang bukan hanya apa yang kita sampaikan, tetapi apa sih yang ditangkap oleh anak kita tentang apa yang kita sampaikan. Itu aja mungkin kesimpulannya. Oke, terima kasih. Karena komunikasi yang baik ini akan membuat hubungan menjadi yang baik dan hubungan keluarga menjadi baik. Oke, terima kasih kepada Ibu presenter yang telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali juga kepada semua partisipan yang telah hadir, yang sudah menyiapkan diri juga untuk bertanya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak host kita, Pak Yoyo, untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Silakan Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Susi. Sami-sami. Bu Eva, Bu Susi, Bu Semuanya. Saran dulu boleh. Oh boleh silakan Mas. Untuk nanti pertemuan yang kedua nih. Ya. Pertama kan wajah Bu Haji nggak jelas. Ya. Nanti dari Pak Yoyo 1:30 itu ada dulu teknik-teknik sampai ke itu. Nyambung ke ini gitu kan. Rekan-rekan kita kan banyak yang mau gabung nih. Ada kendala untuk sampai ke sini itu tidak bisa. Ada suara masuk, wajah tidak nampak. Ya. Hanya ada dua ini Bu Desi sama Pak Yoyo saja yang nampak nih. Salam kenal Bu Desi. Ya. Oh iya. Saya. Iya. Bu Yulia lagi ngobrol. Mas, saya nggak kelihatan. Iya, enggak ada. Nanti jadi sebelum jam 1 ada teknik dulu ya, 1:30. Oke, berarti 1:30 kita coba ya. Kita coba dulu ya. Nah, itu. Ya. Gimana Bu Susi? Ini udah di luar itu ya, udah di luar. Boleh.